membuat statement madhab saya madhab Soekarno. Wah, Oh nggak madhab Soeharto. Kalau boleh bermadhab Soekarno, saya bermadhab Megawati. Boleh lah, kita itu bermadhab kepada madhab Soekarno. gimana ya Mas? Madhab Bung Karno sendiri. Saya Ini menarik. menarik apa? Apa menggelikan? Menarik masalah. Menarik bencana juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Santri Ruyang nggak jelas. Masih tetap di channel Santri Bali. Dan kita masih bersama dengan sahabat saya Fahri, dan siapa ini? Zen. Ya, gimana? Lama kita tidak berjumpa, Mas Bagri. Wirang dino sih. Ya, untuk sebuah persahabatan itu lama sekali. Iya. suwe gak konten. Suwe gak riyung gak jelas. Riyungnya lumayan jelas ya wingi-wingi. Alhamdulillah ketidakjelasan kita mendapat berkah. Sampeyan wis sadar durung? Tangi turu digugah. Sampeyan Ya maaf ya guys, Gus Zen baru bangun tidur langsung saya gugah. Tapi insya Allah beliau tetap fokus. Baiklah. Oh, tidurnya Gus Zen itu kan matlaah kita. seperti turumu sinauku. Ibu. Ingat ya, turumu sinau. Dadi awakmu turu, keliru. Turuku sinaumu. Oh iya. Aku turu, awakmu sinau. Oke. Bahasa apa? Ya gimana ya? Kita bahas gak jelas boleh ya? Ya jane biasa wis gak jelas. Oh iya. Kita emang gak jelas. Ini kan sekarang lagi rame di medsos, di Twitter, di Instagram, YouTube kan YouTube. YouTube, Ya YouTube. bahkan di TikTok, bahkan di TikTok, mesti mana saja di tongkrongan mereka ini lagi rame. Apa rame apa? Aku kan di TikTok soalnya. Tapi ya Iya dah. Pemain TikTok tapi gak punya TikTok. ya wis ngene iki lah. Ikut meramaikan saja. Enggak sebagai konsumen. Oh gitu ya. Nah kayak Gus Zen ini bukan pemain TikTok tapi punya TikTok. Oh. Andai member TikTok, member VIP deh. member hijau. Oke. Ini ada yang lagi sedang hot news ya, viral guys ya, tentang masalah ini. Saya itu kemarin lihat rame-rame di YouTube itu, lihat itu loh. Azaitun itu. Oh, anu toh. Pernah? Sing belakangan ini memunculkan beberapa hal yang bikin rame. Iya. Jadi banyak yang betul rame. Azaitun. Gus Zen pernah dengar gak Azaitun? Kalau hal seperti itu pasti dengar. Oh masih dengar. Asik. Oh asik. Samen kan tanah konflik ya. Terbuat dari tanah konflik. Jadi hal-hal yang berbau konflik itu Selalu hadir. asing untuk dilihat. Iya, salah satu yang paling kontroversial itu saya pernah lihat di YouTube itu, yang paling kontroversial itu adalah bilang membuat statement madhab saya madhab Soekarno. Wah. Oh nggak madhab Soeharto. Kalau boleh bermadhab Soekarno, saya bermadhab Megawati. Kenapa gak madhab Zainuddin? Oh iya, madhab Gus Zen. Beres. Ah? Beres urusan. Beres urusan sabil masih ya. Benar. Diri hisab. Dakholenar bidori nisab. Ya itu tadi. Dengar. Tadi ada beberapa teman-teman yang tanya kepada saya, Cak, boleh dah kita itu bermadhab kepada madhab Soekarno? Atau bisa saya simpulkan itu kita itu bermadhab selain madhabul arba. Kan selama ini kita di sini tuh di Indonesia khususnya kan paling populer kan madhab Syafi'i. Iya. Kita boleh nggak mengikuti madhab selain Syafi'i, misalnya Hanafi, Maliki,
Hambali bisa. ini berarti nek menurutku ya sebenarnya mazhab sendiri kan dari kata zahaba. Iya, Zahaba kemudian mazhab itu berarti sebuah jalan jalan kita menuju lah menuju Roma. ya menuju India lah barang pokoknya gue dilewat jalan ya. Kalau kita juga lewat jalan. Iya sih. Lah karena mazhab ini adalah sebuah jalan, otomatis ini adalah jalan kita bagaimana melaksanakan sebuah syariat. Nah itu mengenai gimana ya Mas mazhab Bung Karno sendiri, Ayo, gimana menurut Gusen ini? Kok sampai seviral itu gitu loh? Kan kasihan teman-teman ini yang bertanya kepada saya. gimana Mas? Kan jalan toh, jalan untuk kita bersyariat kan gitu. Memang umumnya orang Indonesia itu kan memakai mazhab Syafi'i. Ya, Terus ada rame-rame, ada apa ini namanya? Ramai sekali. viral-viral. Kabar-kabar yang menarik dari Al-Zaitun bahwasanya tidak memakai mazhabul arba tapi memakai mazhab Soekarno. Ini menarik. Menarik apa menggelikan? Menarik masalah. Menarik bencana juga. Rawan kekeran. Rawan kekeran. Wong dia mazhab Syafi'i aja nggak paham kok pakai mazhab atau apalah itu seenaknya. Tapi lucunya itu ya, ketika dia bilang bermadhab Soekarno itu dengan tendensi saya pernah bersalaman dengan Soekarno, itu apa ya, menjadi tolak ukur dia bermadhab Soekarno kan lucu. Wah ya berat nih syaratnya bermadhab itu pernah salaman ya. Pernah bertemu, pernah. Oh kita aja nggak kenal Imam Syafi'i bermadhab Syafi'i. Sebenarnya gimana sih Guzen mengenai boleh nggak sih kita itu ngambil mazhab lain selain mazhabul arba'ah itu? Jelas tidak diperbolehkan. Ya, karena diragukan nanti ada kerancuan dalam bermadhab selain mazhab ibul arba, selain 4 mazhab tersebut. Kerancuan itu berarti apa, tidak kredibel gitu Bu? Tidak saya memahami sih gini ya. Jadi setahu saya ya, kenapa kok kita ini dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu kan berpegang pada salah satu dari 4 mazhab. Ya alasannya karena pertama kemampuan keempat mazhab ini sudah diakui. Oh, berarti memang istilahnya sudah kompeten lah ya, kompeten di bidangnya. Lah, di samping itu keempat imam mazhab ini yakni Hanafi, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ini memiliki sebuah metode khusus dalam metode tersendiri dalam pencetusan hukum. Makanya istilahnya kalau kita ngaji di pesantren kan ada pelajaran usul fikih. Oh iya benar lah. Ini kan sebuah metode pencetusan hukum. Gak serta-merta ketika ada perintah hukumnya wajib. Ada kalanya juga hanya sebatas sunnah atau hanya anjuran dan lain sebagainya. Karena masing-masing daripada 4 mazhab ini di samping kompeten punya metode yang gak akan keluar dari Quran dan sunnah, maka otomatis pengikut-pengikut di bawahnya ini bisa membukukan atau mengkodifikasi pemikiran-pemikiran dari keempat imam mazhab ini. Tapi misalnya selain 4 itu kan ada ya kan? Itu diperbolehkan apa enggak? Kalau menurut yang tadi sih ya nggak boleh. Soalnya memang karena kodifikasi hukum dari imam pencetus kepada yang di bawahnya, pengikut setelahnya itu kan tidak terbukukan dengan jadi ini tulisannya ini jelas nggak sih? Pendapat ini benar nggak sih? Kalau kita ngikut Imam Syafi'i jelas kita bisa meruntut daripada Imam Syafi'i nanti punya murid siapa, misal Imam Buaiti punya murid siapa, lah itu dari pemikiran Imam Syafi'i bisa kita lacak. Jadi apa yang kita lakukan di hari ini
ketika kita berhaluan pada mazhab Syafi'i itu bisa diruntut terus sampai Imam Syafi'i. Berarti bisa kita simpulkan itu madhab itu adalah cara kita untuk menggapai atau menjalani sebuah syariat, tapi mengikuti jalur keilmuan mulai dari guru ke gurunya lagi, ke gurunya lagi, ke gurunya gitu ya. Ya, sebenarnya apa yang disampaikan Gimana? siapa itu Syekhnya Az-Zaitun, Imam siapa? Kartolo, apa siapa? Karto. Ini sebenarnya kan beda. Saya Panji kok sih. Saya Panji jangan ngawur. Panci itulah. Kata lo nggak salah loh. Sebenarnya kan beda konteks. Iya, gimana? Ada konteks gimana? Beda konteks ketika kita bermadhab, otomatis jalurnya itu ke ulama-ulama. Meskipun apa yang disampaikan salah, tetap dia tendensinya ke ulama. Itu masih Oke lah. ketika bermadhab. Tapi kalau yang disampaikan madhabnya Soekarno, ini sudah beda konteks. Soekarno adalah nasionalis, pejuang, presiden pertama, Dan nggak mencetuskan sebuah syariat juga. Syariat ya. Oh, berarti yang bukan bidang yang dikuasai oleh Soekarno. Kan ya aneh. oh oke lah, berarti kalau kita idealis nasionalis bermadhab Soekarno oke lah, ngono ya. Jadi intinya siapa tadi? Panji itu kalau di kitab ada bahasa al-jununu fununu. Apa itu? Si. Wong gendeng ya akeh. Macamnya banyak. Macamnya banyak. Salah siji nukui mau lah. Termasuk mencetuskan madhab Soekarno itu bagian dari jununun funun. Ya krono gak nyambung tadi ya. Enggak nyambung. Sekarang ditanya zaman tadi bepergian ke kota A, supirnya siapa, diantar siapa? Jawabnya tadi tukang parkirnya namanya si A, si B, kan sudah beda konteks. Nyambung saya. Kayak so nyopir dikongkon ngeterno. Berarti gak satu koneksi nul. Awake dhewe iki jane gak patek koneksi, tapi ya gumbul terus loh. Iya. Yo akhirnya kan muncul koneksi ketidakjelasan gitu. Koneksi ini Yang menyatukan. koneksi gak jelas. Bahasa hal yang gak jelas sih mau Iya. bahasa. Ya nggak apa-apa, wong kita itu berasal dari ketidakjelasan, Iya. ketidakpastian. Tapi ya insya Allah meskipun nggak jelas ya jelas lah awake dhewe. Anehnya orang Indonesia, sebagian kecil lah, ketika ada hal-hal yang berbau agama dan itu nyeleneh, kata-kata nyeleneh itu dalam artian yang keliru, itu juga banyak pengikutnya. Iya ya. Ada yang tertarik ya. Katanya karena di situ tuh istilahnya ada yang memasarkan. Jadi kayak ada perekrutan Ada secara masif. Marketingnya. Oh, Dulu ada yang mengaku sebagai Nabi. Tuhan. Nabi siapa itu? Saya siapa itu? Musatek. Ada yang mengaku sebagai Malang kan ya? ada yang mengaku sebagai malaikat. Iya malaikat. Ya Pak Lia Eden. Iya, iya. Wah, iya ngono ya ana pengikutnya ya. Banyak karena apa hal baru itu kayaknya menarik. Terus ada di kota sebelah itu namanya jamaah koplo. Jadi kalau mau jamaah biar fokus Ibadahnya. dia nguplo dulu. Lu ngefly. Iya ngefly biar fokus ke Allah. Padahal ya caranya salah. Oh, untung awake dhewe ben karo ya. Niat. Cara ora itu melok pisan mesra. Jadi niatnya benar, prakteknya salah. Nah, itulah. Dan asiknya lagi teman kita, salah satu teman kita dulu kan juga ada yang apa sebangsa kebatinan, sholat boleh dibatik. Oh iya. Oh, sih. Khalil itu. Ya jangan sebut merek sebenarnya. Ngerasani loh. Rasaan itu so tuh. Ngerasani gue jangan di depan kamera lah. Oh, iya. Di depan orangnya langsung. Di depan orangnya langsung ya. Ya Allah. Oh, berarti kita itu harus bermadhab itu ya sesuai dengan konteksnya. Nggak boleh kita bermadhab itu artinya kita bermadhab atau mengikuti itu tidak sesuai dengan konteks atau tidak sesuai dengan jalur. Dan menariknya Indonesia. Jadi banyak hal-hal yang aneh dan di situ. Berarti anu ya bener ya dawe
Romo Yai Huda dulu kan. Gimana? Dadi santri ku aja gampang genunan. Sampean nang pondok iku diberi pelajaran ilmu agama. Fungsinya apa? Nek pulang jangan gumunan. Termasuk iku mama ya. Karena ketika ada bermunculan fenomena-fenomena baru itu kita tidak usah istilahnya gumun lah ya, atau heran. Oke. Atau ada hal kutipan kutipan lain. Wah, masalah. Kalau saya sih menukil dari pendapatnya Ibnu Shalah nggih. Iya. Ibnu Shalah itu dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu beliau menjelaskan bahwasanya sudah menjadi kesepakatan bahwa tidak diperkenankan mengikuti mazhab selain daripada mazhabul arba'ah. Meskipun itu digunakan untuk dirinya sendiri. Kan iya ya. Saya dulu pernah ketika kita itu mengikuti mazhab yang agak istilahnya itu Ini aneh utawa bukan aneh, lemah lah istilahnya. Itu boleh kita gunakan itu kan kaul dhaif kan kaul atau pendapat yang masih ada dalam lingkup mazhabnya. Kalau ini mazhab 4 ini pun final itu gimana? sudah clear lah istilahnya. Jadi karena ini sudah kesepakatan para ulama, sehingga mazhab selain mazhabul arba'ah ini tidak diperkenankan untuk dilakukan, diamalkan baik untuk dirinya sendiri atau terlebih kepada orang lain. Ini saya mengutip dari kitab Bughyatul Mustarsyidin ya. Tadi ketika pengen cross check ya silakan. Positif Ibnu Shalah menukil pendapat ijma seperti itu. Itu loh guys, hati-hati dalam mengambil sikap apalagi tentang sangat sensitif tentang hukum yaitu bermadhab. Ya kita ikuti saja lah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama sing kompeten, benar ulama. Kalau berkompeten silakan jenengan pelajari, atau yang punya anak ya dipondokkan ke situ biar akidah atau cara madhabnya itu benar gitu ya. Iya. Camkan itu.